Okay, we start from writing a daily routine. A daily activities is often referred to as the schedule of our day. There is a difference between these two words, routine and schedule. The word routine means a sequence of actions forming a habit, whereas a schedule is something that runs to a timetable dictated to by the clock. So, di poin pertama ini kita akan mengetahui ya bahwasanya yang namanya daily activities itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama rutinitas kita, berarti aktivitas atau tindakan apa yang sering kita lakukan. Kemudian ada schedule-nya. Ya, schedule-nya itu waktunya. Ya, waktunya kapan? Ya. Berarti di sini akan memenuhi tentang what sama when. Ya, apa dan kapan. Itu yang paling penting. Tapi kita bisa membubuhkan lagi atau menuliskan seperti where, di mana, kemudian how, bagaimana kejadiannya atau bagaimana aktivitas kita, dan why, mengapa kita melakukan rutinitas kita sehari-hari. Ya. Tentunya who-nya pasti kita kalau kita menceritakan diri kita. Tapi kalau who-nya orang lain, berarti orang lain haruslah kita sebutkan dengan menjelaskan dulu identitasnya. Namun kalau kita pribadi bisa nama kita langsung atau memakai pronoun I ya sebagai subjeknya. Nah, jadi dua poin ini yang penting. Ada routine-nya, itu activity-nya, and schedule-nya, itu waktunya. Number 2, we need to begin this process with small steps, establishing patterns or habits in our family life before we start looking our whole day, before we start looking at the clock. Ya. Jadi kita harus mengawalinya dengan langkah-langkah yang kecil, ya, dengan membangun yang namanya pattern-pattern atau rumus-rumus atau kebiasaan di dalam keluarga kita. Ya, kalau kita mau menceritakan diri kita, kita boleh bangun dengan ini salah satu triknya. Tidak harus ketika kita membuat daily routine itu harus dari keluarga. Tapi bisa seperti kita menceritakan masa kecil kita. Kita biasa dibangun jam 7 pagi karena misalnya orang tua menganjurkan kita untuk bangun awal gitu. Ya. Jadi cari hal-hal yang menarik ketika kita ingin mau menuliskan daily routine kita. Hal-hal yang menarik nggak hanya satu, pasti banyak hal-hal yang bisa kita jadikan opening, ya, biar menarik di awal. Oke, jadi kita bisa fokusnya dulu ke aktivitasnya, baru kita bisa mencantumkan yang namanya waktunya. Oke, dari slide ini ada yang mau ditanyakan, Mbak? So far so good ya. Oke, kita minggu yang lalu nggak ada pertemuan ya. Jadi bagi yang muslim, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin secara langsung. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Walaupun kita belum bertemu ya, siapa tahu. Ya, mungkin suatu saat kita bisa ketemu mungkin di semester 2 nanti, Mbak. Ya kan, Mas, saya masih ngajar di kelas ini di writing 2 atau ya biasanya sih saya writing 1, writing 2, writing 3, ya writing 4. Nah, jadi saya kemarin ngusulkan sama pihak UT bahwasanya kalau misalnya pandemik nanti sudah stop, kita wajib ada kayak pertemuan kayak yang lalu, ada 3 kali ke Taipei, ya kan, kemudian tatap muka. Artinya apa, Mbak? Itu mungkin merepotkan, apalagi ada yang mungkin hari Minggu masih kerja, ya kan. Tapi ya kita harus manage lah. Kemarin dulu senior Mbak, dia kan itu kan sebulan sekali, ya kan, selama 3 bulan itu. Jadi dia ini hadir
ya, minta cuti sama ininya, bisa, ternyata bisa. Tapi untuk yang di Jeddah yang sulit ya. Nah, di Jeddah mungkin masih bisa online, nanti kita buat online-nya kalau nanti kita ada pertemuan seluruhnya. Oke? Ya, mudah-mudahan lah bisa ada pertemuan seperti itu. Jadi kerasa kita kuliahnya ya. Sekarang ini online ini kerasa kuliahnya, tapi lebih terasa lagi kalau kita bertemu gitu kan, lebih enak, lebih dapat lah pembelajarannya, enak tanya jawabnya langsung. So, maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Ya, ya, sama-sama. Okay, so we have 5 steps to writing your routine. Ya, ada 5 step yang kita bisa lakukan ketika kita menulis rutinitas kita. Saya cek dulu yang hadir. Saya absen lah. Soalnya udah berapa menit ini? Udah sekitar 10 menit ya. Oke, saya absen. I check your attendance list. Mbak Hikmah. Oke, Melinda. Oke, Pradita. Oke, Ferawati. Iya, Mbak Ferawati, you are the first student that attend this online class ya. Next, Vika. Thank you, sir. Present, sir. Oke, Lina. Present, sir. Oke, Lenda. Oke, Nurhayati. Present. Oke, Sri Mulyani. Oke. Mariam. Present, sir. Oke. Iya. Umi. Umi, tadi ada pemberitahuan katanya ini, sir, susah buat masuk, masih problem nanti. Oke, nanti mohon dikabarin ya. Iya. Oke, nanti kita cek lagi. Pati nih. Present, sir. Nita. Present, sir. Yaya. Present, sir. Anggun. Anggun Cesasmi. Where are you? Lagi konser. Lagi konser ya di Perancis. Ada nih Mbak Anggun nih. Udah masuk nih Mbak Anggun. Hello Mbak Anggun, are you there? Oke, kita cek lagi ya. Mbak Cakri. Present. Oke, we continue. Oke, di slide. Silakan Mbak Yaya dibaca kemudian dijelaskan poin pertama dan poin ketiga dulu. Poin pertama sampai ketiga. Yang writing daily routine ya, sir? Iya. Sorry, aku nggak masuk absen. Yang absen ya? Ini siapa yang ngomong? Ya. Udah kan? Belum. Yaya, Nita udah. Yang belum Umi sama Anggun. Oke? Oke, sir. Iya, silakan Mbak Yaya nambah slide ini nomor 1 sampai nomor 3, silakan. Okay. 5 steps to writing your routine. Know what you want to achieve. List achieve. List the activities that will help you reach your goals. Write out bare bones schedule of your day or week. This is all the things that you know already happen in your home, from meal times to outside commitment. Oke, very good. Silakan dijelaskan, Mbak. Poin pertama, 2 ke 3.
Bentar ya. Know what you want. Ini sebelum kita menunggu, kita harus mengetahui apa sih achieve itu apa ya? Yang mau kita capai. Iya. Atau yang mau kita capai. Oke. Lalu kita membuat susunan activities yang dapat membantu untuk mencapai tujuan. Iya. Dan reach out to bare bones schedule. Oh, mungkin ini apa sih rutinitas kita harian, mingguan, atau tentang kegiatan kita di rumah, menulis waktu makan, atau komitmen. Bener nggak sih? Iya. Ya. Oke, very good. Jadi yang pertama itu singkatnya kita harus tahu tujuannya itu kita nulis itu untuk apa, ya. Untuk misalnya menceritakan rutinitas kita kan banyak, ya. Misalnya rutinitas kita sehari-hari tentang kegiatan kita di rumah, jadi bisa fokus ke situ dulu. Kalau rutinitas kita di kantor, kita bisa kasih tahu rutinitas kita di kantor. Kemudian itu buat activitiesnya, kita buat list, ya. Yang namanya menulis itu, Mbak, jangan langsung ditulis, ya, karena dia nggak jadi sistematis nanti. Jadi kita buat listnya dulu, ya kan, listnya secara acak dulu, apa yang ada di otak kita itu kita tuliskan dulu. Nanti setelah udah ada aktivitasnya, baru kita urutkan. Nah, setelah kita urutkan, barulah buat bare bones schedule atau outline, ya. Outline itu sangat membantu kita ketika kita menulis. Kita bisa mengembangkan paragraf, ya, dengan rapi, ya, dengan urutan yang benar. Itu ketika kita ada outline. Kalau kita langsung asal nulisnya, ya, itu kacau. Bayangin kalau misalnya kita nulis novel yang tebalnya mungkin 200-an, ya, itu nggak ada outline-nya, itu bakal kacau, ya, karena mungkin apa yang kita tulis 5 hari yang lalu kita bakal lupa jalan ceritanya sekarang, gitu. Jadi outline itu penting sekali. Mau nulis apapun, sesingkat apapun, itu haruslah kita buat outline. Outline itu kayak kerangka karangan, ya, poin-poin apa yang mau kita jelaskan di situ. Oke. Selanjutnya number 4 and number 5, silahkan Mbak Nita. Tuh, kok sama? Oke. Consider the blocks of time you still have available. You may need to tweak things to get your commitments in balance with what is important. Number 5. Allocate appropriate activities into the remaining time slots. Maksudnya di sini mempertimbangkan blok waktu yang kita punya gitu. Jadi mungkin kita butuh mengubah beberapa hal untuk supaya komitmen kita itu bisa seimbang dengan apa yang menurut kita penting gitu. Itu yang nomor 4. Terus yang nomor 5, alokasikan aktivitas kita sesuai dengan waktu, sesuai dengan slot waktu yang masih ada. Oke, thank you. Iya, good. Oke, jadi kita maksud nomor 4 ini bisa kita kembangkan juga sebagai sesuatu yang harus kita pertimbangkan waktu, ya, waktu. Namanya kita mau kasih tahu rutinitas. Kalau misalnya kita bicarakan tentang hal yang dari pagi tiba-tiba langsung ke malam, ya, nanti kita langsung ke sore. Nah, itu artinya nggak berurut. Jadi waktunya itu, timingnya itu penting, ya. Kemudian yang nomor 5 itu juga kegiatan-kegiatannya itu haruslah disesuaikan dengan waktu. Kenapa yang namanya rutin ini juga kaitannya dengan waktu, ya. Ketika kita mau menuliskan daily activity, ada kegiatannya dan waktunya.
ya biar ya pembacanya mungkin nanti ya atau kita sendiri mengetahui itu urutannya dari sini ke sini ke sini gitu. Karena yang namanya menulis ini kan harus sesuai dengan patternnya atau formatnya ya masing-masing. Ketika kita menulis email kemarin, ya gimana caranya kita nulis email yang sesuai dengan formatnya. Nanti bisa kita kembangkan, karena yang namanya format itu juga tidak baku. Tapi sebaiknya kita membuat penulisan itu sesuai dengan standar dari format yang sudah dibuat. Oke? Yang di sini ada pertanyaan, Mbak? Okay. So we have points to remember. Ya. Silahkan saya minta Mbak Cakri dibaca poin pertama, kedua, dan ketiga. Semua. Points to remember. Be realistic. Aim to do less, but do what you do well. Don't rush from activity to activity. Have multiple incidents like changing nappies and picking up an activity. Be relationship-minded. If you have too much planned, you become task-oriented, so relationship-focused. Be ready to seize a relationship moment when your child turns to you or needs a hug. You can't schedule these precious moments. For this to happen, you need to see the routine as a tool, not the law. Consider your husband's need. What are his likes? Can you bless him by working with this? Okay, would you like to explain this point, Mbak? Poin yang pertama, kita harus realistis, tertuju langsung tentang apa yang kita lakukan sehari-hari dalam aktiviti kita seperti itu. Jangan terlalu buru-buru dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Dan kemudian tentu Halo, kemudian ya jelas suaranya, Mbak. Kemudian membuat like scratch atau margin garis untuk membuat poin-poin seperti itu. Yang kedua, di relationship with minded. If you have too much plans, you become task-oriented to over-focus. Jika terlalu banyak planning, Anda akan terorientasi untuk tidak fokus. Seperti itu. Be ready for the sex relationship moment when your child talks to you or needs a hug. Kemudian ready untuk sex relationship moment ketika your child touch, anak Anda berbicara tentang apa yang dia inginkan, seperti meminta pelukan. You can't schedule this precious moment. Kita tidak dapat membuat schedule untuk momen yang sangat berharga. For this to happen, you need to see the routine as tool, not the law. Untuk kejadian seperti ini, kita perlu melihat kejadian langsung, bukan berupa sebuah aturan. Kemudian yang terakhir, mempertimbangkan apa yang suami Anda inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka,
can you bless him by working with this? Apakah Anda apa ya artinya? Jadi bisa kan? Oke, working with this ini dapat memahaminya, iya, hal-hal ini. Oke, thank you Mbak Cakri. Ya, ini points to remember. Di sini nomor 1 itu kita harus be realistic ya. Harus realistis, rutinitas yang kita tulis itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan terlalu cepat antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Ya. Jadi misalnya di paragraf pertama nih, ya kita buat I wake up at 7 a.m. Misalnya seperti itu. Langsung pindah lagi ke kegiatan yang langsung. I go to office at 7:30. Jangan seperti itu, ya. Jadi langsung lompat-lompat. Kamu bisa kasih kayak komentar dulu. I usually wake up at 7 a.m. because I want to prepare some meals for my breakfast. Nah, seperti itu. Jadi satu aktivitas itu kamu bisa kasih komentar atau kasih alasannya atau bagaimana prosesnya, ya. Nah, jangan langsung dari satu kegiatan langsung kegiatan yang lain. Nah, selanjutnya itu ini dia membuat poinnya berdasarkan contoh ya. Jadi be relationship minded. Kalau kita misalnya sudah punya keluarga, rutinitas kita di keluarga gitu. Bagaimana kita membangun relationship kita sama keluarga kita, misalnya sama anak kita, ya. Itu juga harus diceritakan misalnya kegiatan sehari-hari. Artinya misalnya kamu harus meluk anak kamu tiap sebelum tidur, itu kasih juga alasannya kenapa, sehingga orang juga dapat pembelajaran dari cerita yang kamu tulis. Begitu juga dengan yang poin ketiga itu pasti ada misalnya dalam keluarga. Kalau yang belum berkeluarga jangan kecil hati, bisa juga ceritakan orang tuanya, ya, atau siblingsnya, kakak abangnya, ya kan, apa yang disukai. Oke. Ada yang bisa kita tahu kan dari mereka itu apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka, itu juga boleh dijabarkan. Sehingga naratif itu kan fungsinya sebagai entertaining, ya. Entertaining itu apa? Menghibur. Menghiburnya bagaimana? Lewat tulisan. Menghibur itu bukan harus membuat pembaca kita tertawa-tawa, ya, tertawa terbahak-bahak, bukan. Tetapi menghibur itu bisa si pembaca itu meluapkan emosi lewat apa yang kita tuliskan, ya. Misalnya emosi itu kan gak harus marah, emosi itu bukan marah, emosi itu bisa senang, emosi itu bisa sedih, ya, bisa tersenyum-senyum sendiri, ya kan, karena mungkin romantis, apa yang diceritakan rutinitasnya romantis, ya, atau bisa kagum, bisa kagum karena kebijaksanaan dari orang yang nulis itu lewat rutinitasnya. Nah, itu dia, ya. Okay, any question for this slide? It's clear enough, right? Okay, we go to the next. It's also an important point, yeah, that we should know when we write daily activities. Saya minta nomor 4, 5, 6, 7, 8. Saya minta 4 sama 5. Itu yang jelasin Mbak Maryam. Silakan Mbak Maryam. Mbak Maryam masih masak ya. Boleh Mbak Patini gantiin dulu. Hello, Mbak Patini. Iya. Number 4 and number 5 ini, ya, sambungan yang tadi. Poin pertama dan poin kedua di slide ini. Silakan.
Halo Mbak Patini. Silakan dibaca dan dijelaskan, Mbak. Oke, kita lanjut ke Mbak Sri Mulyani, silakan. Mbak Sri Mulyani. Mana kalau aku? Siapa ini? Nita. Oh, tunggu Mbak Nita ya. Saya pingin satu-satu dulu biar selesai semuanya. Oke, silakan. Saya mau lihat juga keaktifannya lewat ini. Nurhayati. Oke, Mbak Sri Mulyani kita pending dulu ya. Silakan Mbak Nurhayati. Consider all your children. One kid had a at this time. Can they do activities together? Can they be working in the practice? Consider your needs as well. When are you going to shower? Spread the word. Spend time with your husband. Phone a friend. Phone a friend. Namanya ya? Nomor 1 sama nomor 2 Mbak, silakan dijelaskan. Ya, pertimbangkan kebutuhan dari anak-anak kamu, ya. Oke. Pada saat itu apa yang lakukan saat ini? Bisakah mereka tidak jelas ya? Coba yang lainnya di mute semua. Mbak Nurhayati aja yang buka mikrofonnya, ya. Silakan. Pertimbangkan semua kebutuhan anak Anda. Jika Anda fokus pada satu anak pada saat tertentu, apa yang dapat dilakukan anak lain saat ini? Bisakah mereka melakukan aktivitas bersama? Bisakah mereka bekerja secara mandiri? Pertimbangkan juga kebutuhan Anda. Kapan kamu akan mandi? Habiskan waktu dengan suami Anda, telepon teman, pertimbangan kegiatan sudah. Oke, sampai situ aja ya. Ya, poin pertama dan kedua ini. Oke, jadi kita pertimbangkan juga yang lainnya. Intinya gitu sih, sama kayak poin yang kedua, ketiga tadi sebelumnya, ya. Oke, nomor selanjutnya ya di sini poin ketiga sama kelima. Silahkan Mbak Lenda. Mbak Lenda sudah izin tadi pas pagi. Katanya hari ini dia lagi nyapu di luar ruangan. Jadi dengerin aja. Ya. Oke. Ya, dia hanya bisa menyimak. Oke. Thank you. Ika, silakan. Mana sir? Yang 3 sampai 5. Yang 3 sampai 5. Iya. Yang consider the activities ya sir. Iya. Okay. Consider the activities that are already established habit in your family. Well, at least the one you want to keep in your lives. Time outside the home. Chores by Aku suruh jelasin ini, Sir. Iya. Artinya bentar. Nggak begitu. Maksudnya aja, tidak usah diartikan semuanya. Ini kenapa saya suruh seperti ini biar bisa ngembangkan sendiri gitu. Menurut aku ini seperti ini sih gitu. Jadi nggak dari saya semua, ya kan? Jadi nggak ada yang salah. Yang penting kamu perspektif kamu gimana, Mbak. Silakan. Paham maksudnya. Iya. Poin nomor 3 itu maksudnya gimana? Poin yang ketiga itu maksudnya ya kayak kebiasaan di rumah, waktu makan gitu semacamnya. Benar.
Ya, jadi habit, kebiasaan. Yes. Selanjutnya, poin berikutnya. Core times, tugas ya. Tugas-tugasnya di waktu-waktu tertentu. Aja. Misalnya di rumah ada kerjaan buat masak atau ngapain gitu. Iya. Selanjutnya Mbak Ika. Outside the home commitment ya kayak yaitu di sini ada sampelnya shopping, church business, kayak kegiatan ke gereja, kegiatan belanja apa gitu. Terus ada kegiatan misalnya ada usaha apa gitu. Iya, benar-benar. Iya. Oke, very good ya. Jadi jangan takut salah lah ya. Namanya juga penafsiran orang ya kan. Ya, kalau misalnya benar-benar salah, kita luruskan ya kan. Ya. Iya. Oke, good. Next. Hanya juga belajar. Iya. Ya, karena bagi saya nggak peduli banget sih sama yang pintar sama yang kurang pintar ya. Yang paling penting saya itu usahanya, ya kan. Jadi jangan pernah takut aja gitu untuk membukakan pendapat. Oke, next. Oke, ini ada satu contoh ya kan. Saya coba baca dulu. Saya coba dengan pronunciation yang sebaik-baiknya yang saya tahu. Nanti saya tunjuk beberapa orang, coba dengan intonasi dan pengucapan yang tepat. Ya, jangan ngikutin intonasi kita. Itu walaupun sulit, tapi kita coba. Oke? The alarm clock wakes me up early in the morning. I want to sleep more, but I have to leave my bed. Then I go to the bathroom, I brush my teeth, I take a bath, dress up, and then I eat my breakfast. In the meantime, there is the sound of the horn. It means my school bus has arrived. I pick up my school bag and rush out. I reach school at 8 a.m. I attend classes and then there is a races. During races, I take some snacks and play for some time. Then I attend the remaining classes. I come home at 3 p.m. I take my lunch. Then I relax for some time. When I do my school homework, my tutor comes to teach me math for 1 hour. In the evening, I play cricket in the park with my friends. Then I study for some time, take my dinner and go for a short walk. I go to bed around 9 p.m. This is my daily routine. Oke, kita komentari dulu di sini apa yang banyak salah? Tulisannya atau spellingnya ya. Banyak yang kurang. Ya. Oke. Oke. Banyak gak ada artinya. Saya selalu menggunakan langsung ya dari Universitas Terbuka. Tapi ini nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu nggak harus sempurna. Tapi pasti ada yang kekurangannya di sini. Kita yang penting tahu komen itu banyak kesalahannya. Jangan diikutin. Oke, silakan. Yang membaca itu Mbak Lina. Silakan Mbak. Tolong di mute yang lain. Itu ada suara air lagi mandi tuh kayaknya ya. Oke, silakan. Hanya Mbak Lina ya yang open mic ya. Silakan. Suara aku jelas ya? Jelas. Ya, the alarm clock wakes me up early. I want to sleep more, but I had to leave my bed. Then I go to the bathroom, I brush my teeth, I take bath, dress up, and then I eat my breakfast. Intonasinya di ini diperhatikan Mbak. Silakan lanjut.
the meantime, there is the sound Itu nggak boleh there is. There is digabung. there is the sound of the clock. It means It means my school bus has arrived. I pick up my school bag around. I leave school at 8 p.m. I attend class at there is recess. During break, I pick songs and play for some time. yeah. Then I attend my class. I come home. I come home at 3 p.m. I take my lunch. Then I relax for some time. Then I do my school homework. My teacher comes to teach me math for 1 hour. In the evening, I play chess. In the park. In the park with my friends. Then I study for some time. Take my and go for short walk. I go to bed around 9 p.m. This is my daily routine. Okay, very good. Ya, di sini dia jelaskan tentang daily routine-nya dari pagi itu ngapain, kemudian berangkat sekolah, ya pulang sekolah, kemudian aktivitasnya setelah sekolah, ada juga les tambahan, ya, dan malam harinya dia main cricket dan belajar sebelum tidur. Itu daily routine yang dia sampaikan pada saat dalam 2 paragraf, ya. Dalam 2 paragraf aja sudah cukup menjelaskan tentang daily rutinnya sehari-hari gitu. Nah, di sini yang perlu kita tahu ada aktivitasnya di sini, activity-nya. Mana activity-nya? Contohnya, the alarm clock wakes me up. Oke? Itu rutinnya. Ya, kemudian early in the morning, ya. Artinya itu schedule-nya. Ya. Nah, schedule-nya, ya, waktunya. Nah, kalau kita buat rutin biasa, daily activity biasanya kita harus buat rutinnya sama schedule-nya. Nah, jadi bisa dalam 1 kalimat ya seperti itu. Nah, di sini dia juga nggak langsung pindah ke beberapa aktivitas lain, tapi dia buat dulu kan, kenapa, why atau how. Dia masih kasih dalam 1 aktivitas dia terus melanjutkan yang namanya kayak pengembangannya. Contohnya, I want to sleep more, but I have to leave my bed. Nah, itu salah satu pengembangan dari aktivitas bangun tadi gitu. Dan jangan hanya buatnya seperti saya bangun pagi setiap jam segini, gitu juga nggak boleh. Jadi kalimatnya itu harus bervariasi. Lihat dia, ya, the alarm clock wakes me up. Dia punya alternatif lain bagaimana cara menjelaskan bahwasanya dia bangun di pagi-pagi hari gitu. Dengan apa? Dengan cara yang lebih menarik. Ya, dia inisiatifnya dengan membuat ya alarm clock-nya itu, ya jam alarmnya yang bangunin dia. Nah, kamu mungkin bisa dengan cara yang lain. Ya. Jadi menulis itu yang paling penting inisiatif kita dan kreativitas kita gimana membuat kalimatnya itu biar nggak boring. Nggak I semua dari awal sampai akhir, I, then, and, after that. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, walaupun pasti banyak I-nya. Misalnya, I go to the bathroom, I brush my teeth. Nah, pasti banyak. Karena kan ini kita menceritakan diri kita. Tapi kalau kita punya hal yang lain yang bisa kita buat bisa lebih menarik, ya itu bisa kita tuliskan. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada, Sir. Oke, we continue.
This is my daily life as a student. Ya, saya baca lagi. Silakan. Saya tadi mau nanya. Oh, silakan. Ya, saya dengarnya nggak ada. Silakan. Tadi kan bilangnya walaupun emang selalu ada I gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh di sini, then I go to bed, then I could go to the bathroom, brush my teeth. Kalau misalnya nggak pakai I lagi, jadi kayak dibuat lebih santai aja, itu maksudnya enak nggak kira-kira itu? Jadi kalau misalnya then I go to the bathroom and brush my teeth, jadi nggak ada lagi yang pakai I gitu. Boleh. Ya, itu salah satu caranya mereduce yang namanya penggunaan I tadi kan, bisa. Jadi then I go to bathroom, brush my teeth and take a bath. Ya, iya itu bisa. Jadi dalam satu kalimat cuman I-nya itu satu aja gitu. Jadi. Tadi 3 kalimat ya bisa dijadikan satu ketika kita nggak menggunakan I. Oh iya. Ya, kita nyebutinnya dalam bahasa Inggris itu namanya redundance. Redundance itu penggunaan kata yang mubazir karena banyak diulang-ulang. Nah, sebagai penulis ya, atau menulis nanti itu harus kita pertimbangkan seperti itu. Aku pakai I terus nggak ya gitu. Aku kebanyakan pakai N nggak ya. Aku kebanyakan pakai after that nggak ya. Then, nah itu jangan dibiasakan. Harus bervariasi biar menarik. Okay, good question. Baik. So we can continue to the next slide. Nah, ya dengerin saya lagi, nanti saya minta satu orang untuk mengulanginya. Oh, 2 orang kali ini. My daily life as a student. Saya sukanya bacanya jangan as a, tapi as a student. As a student, yeah. As a student, I lead a life. Okay. Jangan I lead a life, tapi I lead a life of honesty and simplicity. By habit, I get up early from bed and clean my parts of the body and brush my teeth with a brush. With a brush. Jangan with a brush, but with a brush. I take physical exercise to keep my body healthy and fit, and if it becomes advantageous for me, I take a walk. Ini juga ya, I take a walk, jangan I take a walk. Okay, I take a walk of about 1 kilometer. I get refreshed with the morning walk or a little exercise, and then prepare myself for the study with almost sincerity. It is against my principle to put off today work for tomorrow or to have any private tutor. I accept the guidance of my elder brother who has proficiency in English and mathematics as well. After devoting myself to study from 7 a.m. to 9 a.m., I play games for sometimes without having any rigid rules. After bathing in the well, I take my meal prepared by my mother at 9:45 a.m. and proceed to the school situated at a distance of only 1 furlong from my home. Oke, Mbak Vika, silakan. Yang paragraf mana, Mister? Semua, oke. My daily life as a student. I lead a life a student. As a student, I lead a life honestly and simply. My habit, I get up early from bed and clean my part of the body and brush my teeth with a brush. I take physical exercise to keep my body healthy and fit, and if it becomes advantageous for me, I take a walk of about 1 kilometer. I get refreshed with the morning walk or a little exercise, and then prepare myself for the study with utmost sincerity.
It is again my principle to put up today's work for tomorrow or to have any private tutor. I accept the guidance of my elder brother who has proficiency in English and mathematics as well. After devoting myself to study for 7 a.m. to 9 a.m., I play games for some time without having any rigid rule. After bathing in the well, I take my meal prepared by my mother at 9:45 a.m. and process to the school situated at a distance of only 1 furlong from my home. Very good, Mbak Vika. Ya. Intonasi dan kemudian pronunciation-nya juga bagus. Next, Mbak Ferawati. Sambil temennya baca sambil dipahami, ya. Karena kita belajarnya writing bukan belajar reading. Tapi yang namanya reading sama writing, iya ada ininya ya, ada kaitannya. Silahkan, Mbak Vera. As a student, I lead a life of harness and simplicity. By habit, I get up early from bed and clean my parts of the body and brush my teeth. Brush. With a brush. Okay. And brush my teeth with a brush. I take physical exercise to keep my body healthy and fit, and if it becomes advantageous for me, I take a walk of about 1 kilometer. I get refreshed with the morning walk or a little exercise and then prepare myself for the study with utmost sincerity. It is against my principle to put off today, work for tomorrow, or to have any private tutor. I accept the guidance of my elder brother who has proficiency in English and mathematics as well. After devoting myself to study from 7 a.m. to 9 a.m. To 9 a.m. I play games for some time without having any rigid rules. After bathing in the well, I take my meal prepared by my mother at 9:45 a.m. Itu kan A dibaca A ya, A B C. A.m. 9:45 a.m. and process to the school situated at a distance of only 1 furlong from my home. Oke, very good, Mbak Vera. Nah, di sini dia khusus menceritakan tentang bagaimana rutinnya sebagai student. Jadi tidak perlu semuanya dijelaskan, ya. Tapi dia fokusnya di sini adalah sebagai student itu apa kegiatannya, ya. Walaupun dia juga membubuhkan di mana dia bangun, kemudian mandi gitu. Tapi setelahnya dia fokus kepada apa yang dilakukannya belajar itu. Selalu ada Alhamdulillah. Ada privat dan lain-lain. Nah, jadi boleh fokusnya ke satu hal aja. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya fokusnya tentang daily rutinnya bekerja di office itu kan, di kantor, bisa fokusnya ke situ. Nah, kalau yang ini fokusnya dia sebagai pelajar, ya. Nah, di sini dia lihat, karena yang opening itu paling penting, ya. Saya juga kalau misalnya menilai sesuatu, dulu saya pernah ini ikut kayak organisasi pas S1, organisasi pers. Jadi saya bagian editor, bagian pemimpin redaksi. Jadi yang dilihat itu memang kalau ikut pelatihan menulis berita, menulis opini, esai itu ya, dilihat itu openingnya, ya. Sekreatif apa kita itu penulis itu lihat di openingnya. Karena kalau openingnya aja nggak menarik, otomatis pembaca itu nggak mau baca sampai akhir. Nah, itu jadi opening itu paling harus kita
perhatikan. Begitu juga dengan judul opening. Judul juga jangan buat judul yang biasa didengar, atau boleh buat judul yang sangat menarik tapi juga harus sesuai dengan isinya. Nanti judulnya menarik banget ya kan, tapi isinya nggak ada sesuainya sama isinya, itu juga salah gitu. Jadi tetap ada koridornya, harus menarik ya, tapi juga sesuai dengan isinya. Nah, di sini menurut saya ini hal yang baru dia. Karena opening itu bisa, kalau kita buat cerita ya, opening itu bisa kayak anekdot ya, bisa berupa pertanyaan ya, kita menanyakan sesuatu. Iya, menanyakan sesuatu di opening kita. Untuk apa? Untuk si readernya itu juga membayangkan. Misalnya kita nih menceritakan tentang ini kita mau buat opini tentang COVID-19 ya. Misalnya nih ya, ini yang ada di kepikiran saya tanpa ada. Apakah kamu percaya dengan vaksin yang disediakan oleh pemerintah kita? Nah, itu tanda tanya. Itu bisa jadi opening kita ya. Tahukah kamu bahwasanya vaksin yang disubsidi pemerintah adalah vaksin yang masih diuji ininya gitu ya, masih diuji masih diuji apa sih namanya itu ya, masih diuji keefektivitasannya ya, keefektifannya, oke. Keefektifannya ya, untuk ini kita. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Iya. Ya, artinya dia diambil dari sebuah pertanyaan. Bisa juga anekdot, bisa juga permisalan, bisa juga peribahasa. Kita masukkan dalam opening kita. Jadi dituntut kreativitasnya. Kalau di sini saya fokusnya mau nunjukkan openingnya aja. Di sini, as a student, I live the life of honesty and simplicity. Nah, ini dia permisalan ya. Ya, sebagai seorang pelajar, saya itu membiasakan diri saya itu untuk jujur dan sederhana. Kalau dia cuma mau buat daily life, tapi dia itu kasih moto hidupnya di awal. Oke? Nggak harus kayak tadi pertama. Iya, ada relate-nya. Kenapa? Karena di story-nya itu dia kesederhanaannya gimana, belajarnya dia jujur dan lain-lain. Oke? Iya, benar sekali. Jadi itu salah satu contoh opening. Jadi nanti kalau misalnya ada disuruh buat daily life ya, perhatikan judul. Jangan pula nggak ada judulnya. Ya, jangan biasakan kalau buat karangan itu nggak ada judulnya. Ya. Jadi harus ada judul, openingnya menarik, dan selanjutnya juga ya kalau bisa mempertahankan kemenarikannya sampai di akhir. Oke, di sini ada music is my hobby. Saya baca lagi ya sambil diperhatikan maknanya apa dan poin pentingnya lah. Nanti saya tanya di sini poin penting yang bisa kita ambil. Kalau tadi kan yang pertama ini poin pentingnya adalah apa saya bilang tadi. Ada aktivitasnya, ya kan, kemudian ada schedule-nya, ada rutinnya, ada schedule-nya dalam satu kalimat. Kemudian ya sebelum pindah ke aktivitas lain itu boleh dikasih komentarnya atau boleh dikasih bagaimana ya alasannya, seperti itu. Poin yang kedua itu tentang